Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmaji. Asal sekolah saya dari SMK Yabdi Bandar Pulau. Dan saya PPL di UPTD SMP Negeri 4 Bandar Pulau. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Hari ini pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran yang merupakan sebagai persyaratan UKIN yang akan saya laksanakan pada hari ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pesan saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Seluruhnya siap, gerak. Saling menghargai. Oke, masuk. Menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan. Oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu? Baik, alhamdulillah. Jadi semuanya udah pada sarapan ini kan? Berarti bisa semangat mengikuti pelajaran pagi hari ini bersama Bapak ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan budaya kita masing-masing pada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak. Terima kasih kepada ketua kelas. Ini ada nggak kawan-kawan yang tidak hadir pada hari ini? Ada Pak. Kenapa tidak hadir? Emang satu. Apakah ada yang sakit? Ada. Yang sakit, mari kita mendoakan ya agar temanmu bisa kembali ke pembelajaran kita. Oke, coba perhatikan di atas meja atau di bawah meja mana tahu ada sampah. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang ke tong sampahnya. Oke. Oke, baiknya. Untuk mengawali pembelajaran kita, biar kita lebih semangat, melaksanakan menyanyikan lagu nasional kepada anak-anak Bapak, para berdiri semua, menyanyikan lagu nasional. Silakan duduk kembali. Baik, anak Bapak. Kamu sudah menyanyikan lagu nasional Bangun Muda. Siapa di antara kalian yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Iya, silakan anak. Semangat Kebangkitan Nasional 1948. Iya, apa yang kamu tahu tentang semangat kebangkitan nasional? Berdirinya organisasi Budi Utomo, Pak. Tomo. Ya, ada lagi? Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Melakukan Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan seperti Wahidin Sudiwisodo, Cipto Kusumo, D.R. Sutomo, Tito Cokroaminoto, Louis Dekker, Hajar Dewinata. Iya, ada lagi yang tahu produk apa? Kira-kira model yang lalu? Ya, silakan. Bukan persatuan dan kesatuan yang utuh dengan bersifat kebangkitan nasional
Iya. Ada lagi? Pak, Iya, silakan. ada 4 tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Itu yang paling menonjol ialah perasaan senasib, melakukan kebangkitan nasional untuk merdeka, Sumpah Pemuda dan proklamasi, Pak. Iya. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, minggu yang lalu ini pembelajaran yang luar biasa. Kenapa? Kalau tidak ada semangat daripada kebangkitan nasional kita, maka kita tidak bisa meraih kemerdekaan Indonesia. Makanya di dalam semangat kebangkitan itu ada tokoh-tokoh yang mempelopori, ada 6 tokoh yang mempelopori daripada kebangkitan nasional. Jadi anak-anak bapak, dari peran-peran tokoh inilah yang bisa membuat bangsa Indonesia menyatu. Ya, bisa bangsa Indonesia menyatu. Dari apa? Dari lahirnya nanti organisasi Utomo, selanjutnya ada yang Sumpah Pemuda, dan selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Dan anak-anak bapak, dari kemerdekaan nanti dari 1945, hak kita, kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan dengan hal positif untuk membangun negara kita. Bapak akan menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini yaitu tentang peran Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam kemerdekaan tunggal ika. Namun sebelum saya melanjutkan daripada tujuan pembelajaran, Bapak ingin kamu bisa mengikrarkan diri di dalam Sumpah Pemuda kepada ketua kelas untuk memandu daripada teman-temannya kepada kawan-kawan yang lain, anak-anak saya yang lain. Yuk silakan berdiri. Silakan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada ketua kelas. Yuk, selamat semuanya. Dan Bapak, dalam tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang itu nanti melalui diskusi kelompok, kamu mampu menganalisis nilai dan makna Sumpah Pemuda 1928 dalam kebinekaan Tunggal Ika. Jadi nanti di sini Bapak akan memberikan KPD sama kamu, ya. Nanti dalam SOPD-nya itu langkah-langkahnya ada di dalamnya. Yang selanjutnya nanti akan ada penilaian. Penilaian yang Bapak buat ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Jadi di dalam penilaian sikap nanti kamu akan saya nilai bagaimana peran kamu dalam diskusi kelompok nanti. Yang selanjutnya dalam pengetahuan kamu akan diuji nanti ketika di aplikasi kuisis. Nanti kamu akan uji, termasuk di KPD juga ada pengetahuan dan kamu di situ akan diuji. Yang selanjutnya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini kamu nantinya akan membuat poster. Proyek kita akan membuat poster karena dalam pembelajaran kita memakai model pembelajaran PJBL yang nanti kamu akan membuat poster melalui aplikasi Canva. Kira-kira dalam pembelajaran ini kita mengetahui kamu sudah melaksanakan Sumpah Pemuda. Itu ikrar pemuda kita untuk menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Kenapa demikian? Sebelumnya bangsa Indonesia ini dalam
mendapatkan meraih kemerdekaan itu bersifat kedaerahan. Namun tokoh-tokoh daripada pemuda-pemuda kita berpikir, kalau seandainya kita meraih kemerdekaan ini tanpa ada persatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke, walaupun kita berbeda tetap satu dua, maka kita perlu ada ikatan. Di mana ikatan itu? Ikatan itu ada pada Sumpah Pemuda. Makanya di dalam Sumpah Pemuda itu yang pertama ada berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertumpah darah satu, dari tanah Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita punya negara. Jangan ada lagi penjajah di negara kita. Maka kita mengatakan bahwasanya tumpah darah ini adalah tanah Indonesia milik kita. Bangsa ini adalah bangsa kita, milik kita. Dan bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Jadi anak-anak Bapak, dalam penerapan Sumpah Pemuda ini, kamu sebagai generasi muda akan dituntut untuk melaksanakan semangat daripada Sumpah Pemuda yang kita bicarakan tadi. Dengan cara apa? Kan gitu kan? Dengan cara apa? Dengan cara prestasi kita, ya. Dengan cara kedisiplinan kita misalnya. Dengan cara apa? Masih banyak lagi mengukir prestasi kita untuk kemajuan daripada bangsa kita. Jadi anak-anak Bapak, kamu sudah Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok nasionalisme, yang kedua kelompok NKRI, yang ketiga kelompok kemerdekaan, yang keempat kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk ini ya, Bapak akan menampilkan video yang bisa kamu analisis nanti daripada peran-peran pemuda-pemuda kita dan bagaimana kita menyikapinya. Pahami dan perhatikan video yang akan Bapak putar. Yang lalu, para pemuda Indonesia melakukan kongres dan berikrar. Mereka yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras bersumpah sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hari itu dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Di sini kita bisa lihat kalau pemuda punya peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Pemuda juga selalu menjadi tulang punggung dalam pembangunan bangsa. Kok bisa gitu ya? Dalam fase perkembangan manusia, usia pemuda itu lagi masa-masanya produktif. Pikirannya masih segar, idenya lebih kreatif, dan tenaganya masih kuat. Jadi gak salah kalau masa depan suatu negara ada di tangan pemuda. Coba apa kamu analisa dari bahasa video tadi yang ditampilkan video itu? Siapa dari semangat Sumpah Pemuda itu, siapa yang bakal menggerakkan Indonesia ke depan? Pemuda. Siapa pemuda itu? Kita lah generasi muda, ya, yang nantinya membawa Indonesia. Ya, jadi kalau saatnya dalam undang-undang itu membawa Indonesia ke depan, itu pada masa 1945. Dan ke depan tidak dibenarkan lagi ada penjajahan di muka bumi termasuk Indonesia. Jadi untuk mengantisipasi daripada hal-hal yang negatif, maka pemuda harus punya pikiran yang positif, ya, baik dalam pendidikan, baik dalam berkarakter maupun dalam pengetahuan. Jadi anak Bapak, di pundak pula bangsa ini dipikirkan, ya. Makanya anak Bapak, kesempatan kamu untuk meraih yang terbaik dalam dunia pendidikan. Karena di pendidikan ini kamu akan diajari karakter, kamu akan diajari pengetahuan, kamu akan diajari tentang akhlak, dan bahkan kamu akan diajari tentang keterampilan serta sikap yang positif.
Jadi anak Bapak di sini Bapak akan membagikan lembar kerja dan serta LKPD. Dalam LKPD, ya, coba kamu lihat LKPD ada soal, kamu bisa jawab soalnya itu di dalam lembar jawaban. Kamu bisa kerjasama kelompok, karena masuk kelompok, coba lihat LKPD-nya dan bahan ajarnya sebagai pengetahuan kamu untuk menyelesaikan LKPD. Saya kasih waktu 30 detik. Kalau belum paham, silakan bertanya. Ya, silakan. Tuliskan contoh nyata implementasi itu apa ya? Ya, implementasi itu adalah pelaksana. Apa yang akan kita laksanakan? Ya, apa yang akan kita laksanakan ke depan? Itu namanya implementasi. Ya, oke? Ya, kalau jika tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum kita masuk kita ke yang kedua pembelajaran kita yaitu membuat poster melalui aplikasi Canva, Bapak berikan waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD yang di dalamnya ada 5 insight. Dari waktu sekarang Bapak berikan. Silakan. Kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain agar semua bisa memahami daripada pembelajaran kita pada hari ini. Jawabannya ditulis ya, nak. Oke, stop. Lihat. Kita akan mengkaji daripada LKPD ya. Coba kelompok 1 silakan dibaca pertanyaan dan apa jawabanmu ya. Jika ada jawaban yang berbeda, yang lain bisa memberikan masukan juga. Ya, silakan kelompok 1. Apa yang kamu tahu tentang isi Sumpah Pemuda, tuliskan. Jawabannya Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia
Gimana jawabannya? Setuju? Benar? Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, kelompok 4 silakan. Berdiri. Contoh nyata implementasi yang kamu tahu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mempertunjukkan tarian suku yang ada di Indonesia. Ya, kira-kira selain tarian, apa yang bisa kamu implementasi? Ya, Bahasa daerah. bahasa daerah. Selain itu, lagu daerah. Bisa. Ada lagi? Dengan dengan prestasi. Jadi kita bisa menunjukkan dengan prestasi kita, kemampuan kita, ya, untuk meraih yang terbaik. Baik, kamu sudah melaksanakan menyelesaikan LPPD melalui SAM yang di dalamnya. Maka selanjutnya kamu akan dimintakan membuat sebuah proyek yaitu poster melalui aplikasi Canva. Persiapkan bahannya, ya, persiapkan bahannya. Ini yaitu tentang peran Sumpah Pemuda, ya. Jadi kamu diminta poster. Nanti ketika poster ini sudah kamu buat, selanjutnya poster akan kamu tempelkan di dinding. Dan selanjutnya ada pemandu 1 orang, maka kelompok yang lain bisa berkunjung ke tempat kamu. Jadi nanti yang pemandunya bisa menjelaskan poster apa yang kamu buat nantinya. Bisa dipahami ya Bapak? Saya waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan membuat.
pemandu tentang konten yang dibuat? Kamu tadi sudah berkunjung ke teman-temanmu, ada salah satu pemandu. Gimana pendapat kamu yang kamu kunjungi poster yang dibuat kelompok 2? Apa? Iya, nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. Yang sini, gimana pendapatmu yang kamu kunjungi tadi? Apa yang kamu dapat dari kunjungan kamu ke kelompok yang lain? Ya, silakan. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Mana? Kesimpulan saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, sana gimana? Apa yang kamu dapat dari kunjungan kamu di kelompok yang lain? Silakan. Melestarikan budaya dan meningkatkan cita tanah air. Nasionalisme. Oke. Ayo semuanya kita berikan aplaus. Untuk lebih semangat, kita buat ice breaking. Silakan berdiri semua. Tepuk semangat. Dalam pembelajaran kita, apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, silakan. Ada yang tahu? Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda, sama halnya dengan peringatan kembali peran penting kaum pemuda dalam menggagas konsep persatuan tanah air, bangsa dan bangsa. Harapannya agar masyarakat, khususnya kaum pemuda saat ini, menyadari potensi diri dalam mewujudkan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, pemuda dapat mengisi kemerdekaan ini dengan positivisme, melalui impak dan impact guna membangun negara Indonesia menjadi baik. Iya, bagus. Silakan. Kebinekaan bangsa Indonesia. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Untuk mendukungnya, diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat. Iya, bagus. Baik anak-anak Bapak, rangkumannya sudah cukup baik, ya. Artinya dalam semangat Sumpah Pemuda itu kita harus memiliki tekad yang kuat untuk membangun bangsa ini dengan lebih baik melalui ilmu dan teknologi, iman dan takwa. Jadi anak-anak Bapak, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kuisis sebagai pengetahuan. Bapak ingin tahu sejauh mana pengetahuan kamu? Mulai dari sekarang. Siap-siap. Silakan. Siap-siap. Oke, tangan. Cek 3, silakan maju ke depan. Ayo, oke. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Bapak ingin tanya, apakah pembelajaran kita hari ini kamu merasa senang? Apakah merasa bahagia? Oke, anak-anak Bapak. Minggu depan, perhatikan bukumu nanti. Kita akan masuk kepada pembelajaran yang baru minggu depan. Peran pemuda untuk masa ini, ya. Bapak harap kamu bisa melaksanakan kegiatan di rumah, kamu baca di rumah, sehingga nanti pemuda belajar kita ke depan. Baik anak-anak Bapak, untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita, Bapak mohon kepada ketua kelas untuk membawakan doa mengakhiri daripada pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, Bapak silakan. Hidup siap, gerak. Sudah belajar, mari kita
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, makasih ya anak bapak semuanya. Kalian bisa tinggalkan tempat.